Lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat. Sejumlah kota di Asia dilanda gelombang panas. Pemanasan global juga ternyata punya kontribusi terhadap kenaikan suhu ekstrim di Indonesia. Sejumlah aktivis menggelar unjuk rasa di New York, Amerika Serikat menyoal penanganan iklim global. Protes tinggal. Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang salah satu penyebabnya karena aktivitas manusia yang menghasilkan gas-gas rumah kaca secara berlebihan. Salah satu contoh pemanasan global adalah pembakaran bahan bakar fosil, entah itu secara mikro maupun makro. Kegiatan ini kemudian menghasilkan gas-gas rumah kaca yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas CO2 atau yang lebih kita kenal dengan sebutan karbon dioksida yang meningkatkan suhu rata-rata bumi yang sangat signifikan. Gas tersebut kemudian menghalangi sinar matahari yang tiba di permukaan bumi sehingga tidak bisa dipantulkan kembali keluar angkasa. Peristiwa itulah yang biasa kita sebut dengan global warming atau pemanasan global. Para ilmuwan dari Institut Kutub Norwegia mengatakan beruang kutub tidak akan berkeliaran lagi di beberapa wilayah Arktik. Kondisi tersebut terjadi akibat dari pemanasan global yang terus menyusutkan lapisan es. Seperti yang sudah tadi kita tampilkan, pemanasan global tidak hanya berdampak bagi manusia saja, tetapi juga berdampak bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita akan menjelaskan apa saja solusi-solusi cara mengatasi pemanasan global. Kita harus bisa menghemat energi ya teman-teman. Energi yang kita hemat adalah energi yang menggunakan bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil adalah emisi terbesar gas rumah kaca. Jadi kita harus bisa lebih bijak dalam menggunakan bahan bakar fosil untuk kehidupan kita. Kita juga harus bisa menghemat listrik ya teman-teman. Pada siang hari lampunya tidak boleh dinyalakan, dan pada saat isi daya handphone jangan sambil dimainkan ya. Mengelola sampah. Sampah dibagi menjadi 3, sampah organik, anorganik, dan sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara reduce, reuse, replace, recycle, dan composting. Yang pertama ada reduce, yaitu mengurangi. Di kehidupan sehari-hari kita harus lebih bijak dalam menggunakan sampah sekali pakai, yaitu penggunaan plastik. Yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali. Menggunakan tas jinjing ketika berbelanja, yaitu salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik. Replace, yaitu mengganti, seperti halnya kita harus mengurangi sampah satu kali pakai. Recycle, yaitu mendaur ulang sampah 70% yang masih layak untuk dijadikan kreasi menjadi barang yang lebih bermanfaat. Composting atau membuat kompas sisa-sisa makanan seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan lainnya untuk dijadikan pupuk kompas.